Dunia ini bagi seorang mukmin adalah lapangan perjuangan. Maka kematian itu adalah istirahat yang menyenangkan. Ketika jenazah lewat, Rasulullah berkata, istarih au mustarah anhu. Orang ini lega dengan kematiannya atau orang lain yang lega dengan kematiannya. Umar bin Abdul Aziz memanggil seluruh pengawalnya. Apa kata Umar bin Abdul Aziz kepada seluruh penasehatnya? Tahukah kalian siapa yang bodoh di dunia ini? Dijawab oleh para pengawalnya, oleh orang-orang hebat di sekitarnya, ya Khalifah, orang yang bodoh adalah orang yang menukar dunianya dengan akhiratnya, orang yang mengorbankan akhiratnya demi dunianya. Maka ketika itu, tahukah kalian siapa yang lebih tolol dari yang bodoh itu? Khalifah, kalau itu kami menyerah, kami tidak tahu. Kata Khalifah, kata Umar bin Abdul Aziz, orang yang lebih tolol dari yang bodoh itu adalah orang yang mengorbankan akhiratnya demi dunia orang lain. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nahnu nashhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah rahmati Allah, dalam kultum ini kita akan bicara tentang al-istiqamah. Istiqamah sebuah sifat yang luar biasa, sifat yang agung. Dia milik kepribadian yang kuat, milik kepribadian yang terhubung kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah tidak bisa berdiri sendiri tanpa fakta. Dia adalah sifat yang langka kita cari di setiap generasi. Maka Allah mengatakan, tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang-orang yang istiqamah itu turun malaikat-malaikat padanya. Ketika nyawanya dicabut, yang takziah ke rumahnya bukan orang biasa, tapi malaikat Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah dalam semua keadaan. Dalam keadaan ringan, dalam keadaan berat, dia istiqamah bersama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan istiqamah? Istiqamah adalah komitmen dengan syariat, komitmen dengan Allah dalam semua keadaan, baik keadaan yang sangat berat, ringan, dan yang lainnya. Sifat istiqamah ini telah ditunjukkan oleh generasi-generasi Islam semenjak zaman Rasulullah, para tabi'in dan tabi'in, dan ulama-ulama yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah ini, bagaimana cara kita bisa istiqamah? Yang pertama adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya. Ketika kita mencintai Allah melebihi dari segalanya, baik melebihi cinta pada diri kita dan keluarga kita, dari jabatan kita dan semua hal-hal lain, insya Allah perkara lain jadi kecil dan tidak ada perkara yang berat untuk kita lalui. Maka kita akan menjaga posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk istiqamah adalah sifat ikhlas. Sifat ikhlas menghadapi semua ujian. Kalau kita betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan ikhlas menghadapi semua rintangan menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Semua rintangan yang didapat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang mendukung istiqamah itu adalah rindu bertemu dengan Allah. Ketika kita rindu bertemu dengan Allah, maka semuanya jadi indah di mata kita. Kematian adalah sebuah proses yang kita rindu dan kita impikan. Kematian bukan malapetaka, kematian bukan musibah, kematian bukan persoalan yang berat. Kenapa? Karena di balik kematian itu kita bertemu dengan orang yang kita cintai.
Rasulullah SAW berkata, seorang hamba diuji, disuruh memilih antara tetap di dunia menjalankan tugasnya atau bersama kekasihnya, maka seorang hamba itu telah memilih untuk bersama kekasihnya, yaitu artinya Rasulullah beri aba-aba, dia telah habis tugasnya dan dia akan menuju kematian menuju Allah Subhanahu wa taala. Imam Ali juga berkata, dia merasa bahagia jika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, dunia ini bagi seorang mukmin adalah lapangan perjuangan. Maka kematian itu adalah istirahat yang menyenangkan. Ketika jenazah lewat, Rasulullah berkata, istarih au mustarah anhu. Orang ini lega dengan kematiannya atau orang lain yang lega dengan kematiannya. Orang yang mati itu dua perkara saja. Dia yang lega dengan kematiannya atau orang lain yang lega dengan kematiannya. Meninggal dia lapeh sesak orang. Hidupnya susah orang ini. Dua perkara saja. Kalau orang yang menjaga aturan Allah, yang bersama Allah, menjaga agamanya, kematian itu hidupnya adalah perjuangan, kematian adalah peristirahatan. Tetapi kalau orang yang hidupnya mencari kepuasan walaupun menyusahkan orang lain, ketika dia mati, orang lain yang lega dengan kematiannya. Jadi sedang jemaah yang dirahmati Allah, bagi orang beriman kematian itu adalah peristirahatan, lega dari perjuangan yang sengit. Maka dia ketika itu menghadapi musibah apapun dia akan istiqamah. Yang paling berat dalam hidup ini kematian, itu pun dia ikhlas menerimanya. Maka tidak ada yang menggoda dia dari istiqamah. Kemudian tantangan istiqamah itu banyak. Allah sudah siapkan, Allah dan Rasul sudah siapkan cara menghadapi persoalan-persoalan agar kita tetap istiqamah. Jika yang pertama sekali musuh istiqamah itu cinta dunia, cinta jabatan, cinta harta, cinta wanita dan lain-lain, sehingga yang kita cintai itu lebih hebat di mata kita daripada Allah dan akhiratnya. Maka ketika kita kehilangan hal-hal yang kita cinta itu, kita merasa itu musibah dan itu penderitaan yang berat. Sebenarnya persoalan hanya salah persepsi saja. Salah persepsi akhirnya salah motivasi dan salah ambisi. Maka banyak orang yang ingin hidup selamanya seperti Fir'aun. Ada orang yang ambisinya mengejar harta saja, ada yang ambisinya mengejar jabatan saja, ada ambisinya pokoknya dunia. Akhirnya ketika kehilangan dari ambisi itu dianggap musibah besar dan itu dianggap menderita. Tidak seperti itu sudah jemaah dirahmati Allah. Sesungguhnya letakkan mimpimu pada Allah dan mimpimu pada akhirat. Semua persoalan dunia jadi kecil di mata. Kalau sudah dunia ini jadi kecil di matamu, maka kamu merasakan tidak ada yang berat selain kehilangan cinta Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berat selain Anda gagal menghadapi akhirat. Maka Anda akan istiqamah untuk menanggung derita dunia demi mendapatkan reda Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, jika Anda merasa kurang, merasa miskin, hadapi dengan sifat qanaah. Jika Anda kehilangan, hadapi dengan sifat ikhlas dan yakin Allah akan ganti dengan yang lain. Jika Anda mendapat ujian, hadapi dengan sifat sabar. Apapun persoalan ini sudah ada, hanya membentuk sifat saja. Apa yang menggoda Anda? Makanan lezat, pakaian, harta, itu tipuan dunia. Semua selain badan Anda itu akan kembali jadi batu. Anda tergoda takjub dengan emas yang banyak, itu hanya bagian daripada tanah dan batu yang beda warna. Anda hebat bertakjub dengan batu cincin, permata, segala macam, itu hanya batu yang beda warna. Selain diri Anda itu akan kembali terkubur di dunia ini, sementara Anda akan abadi menanggung akibatnya. Imam Malik berkata, kullu syahwatin tazhabu ladzatuha wa tabaqi lakum hisabuha. Seluruh kenikmatan hawa nafsu itu akan lenyap nikmatnya seketika itu juga.
dan yang abadi pada Anda adalah azabnya. Anda punya nikmat dari mobil yang murah menjadi mobil mahal. Setelah dapat mobil mahal terasa biasa. Dari mobil yang mahal menjadi mobil yang paling mewah terasa biasa. Anda punya rumah, dari yang ini semakin mewah terasa biasa. Ujungnya terasa biasa, dan Anda akan selalu mengejar mimpi-mimpi dan dihentikan oleh kematian. Maka hati-hati dengan tipuan dunia. Kemudian Umar bin Abdul Aziz memanggil seluruh pengawalnya. Apa kata Umar bin Abdul Aziz kepada seluruh penasehatnya? Tahukah kalian siapa yang bodoh di dunia ini? Dijawab oleh para pengawalnya, oleh orang-orang hebat di sekitarnya, ya Khalifah, orang yang bodoh adalah orang yang menukar dunianya dengan akhiratnya, orang yang mengorbankan akhiratnya demi dunianya. Maka ketika itu, tahukah kalian siapa yang lebih tolol dari yang bodoh itu? Khalifah, kalau itu kami menyerah, kami tidak tahu. Kata Khalifah, kata Umar bin Abdul Aziz, orang yang lebih tolol dari yang bodoh itu adalah orang yang mengorbankan akhiratnya demi dunia orang lain. Banyak orang yang mengorbankan agamanya karena salah pengabdian, untuk memuaskan atasan, untuk memuaskan orang-orang yang memujinya. Ketika itu dia telah membuat Allah murka. Maka akhirnya dunia yang dia punya, umur yang dia punya, diberi Allah kesempatan bertukar dengan neraka dan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itu istiqamahlah Anda pada kondisi reda Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun tebusannya. Ada sahabat yang dibakar karena istiqamah, dia tetap istiqamah. Ada sahabat yang dikuliti karena istiqamah, dia tetap istiqamah. Ada sahabat yang tabi'in, Abu Muslim Al-Khawlani, digalikan parit api, dibakar, selamat dengan istiqamah. Ada yang dilucuti seluruh hartanya demi istiqamah. Tahukah Anda seluruh muhajirin yang hijrah dari Mekah terpaksa meninggalkan asetnya di Mekah, yang kaya jatuh miskin, rumahnya, tokonya, kebunnya, pertaniannya, peternakannya, diikhlaskan tinggal di Mekah. Dia berangkat, para muslimin muhajirin berangkat ke Madinah, semuanya jatuh miskin karena yang dibawa hanya pakaian yang ada di badan. Begitu istiqamahnya, apapun tebusannya, dari kaya jatuh miskin, mereka tetap istiqamah. Tapi Anda menggadaikan akidah Anda, agama Anda, ridha Allah Subhanahu wa ta'ala demi mendapatkan kekayaan dan yang lainnya. Na'udzubillah. Belajarlah baik-baik bahwasanya kehidupan ini akan membuahkan penyesalan atau membuahkan kebahagiaan. Semuanya kembali pada Anda. Mudah-mudahan Anda istiqamah, kematian Anda dijenguk oleh malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaika, turun para malaikat menjenguk kematiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.